is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salakara, Bamanaku di Salakara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak ada rasa Malaya, iman tidak ada rasa Malaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang. Ini Jakarta, ibu kota negara kita sekarang. Ini IKN, ibu kota negara kita mulai tahun 2024. Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan Presiden alias Kepres mengenai perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2024. Emang kenapa sih dipindahin? Ada beberapa alasan, mulai dari populasi penduduk di Pulau Jawa, khususnya Jakarta yang sudah terlalu padat, yang bisa menimbulkan krisis air bersih di Pulau Jawa. Kemudian juga ancaman bahaya banjir, potensi gempa bumi dan tsunami, hingga permukaan tanah di Jakarta yang terus menurun tiap tahunnya. Sempat ada pro kontra mengenai perpindahan ini, tapi Pak Presiden mengatakan kalau nantinya akan ada rehabilitasi dan perbaikan juga untuk hutan di sekitar IKN. Kalau pendapatmu gimana? Pertama, tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku, ya, dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%, karena itu penting, ya, menjamin kesediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas, ya, itu total panjangnya sekitar 27 km, ya, 3A dan 3B. Nah, itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%, karena memang baru sekitar 2 bulan, jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP, ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar. Kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Apa saja? Istana Negara, ya, dengan segala kelengkapannya, kantor, ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumbu kebangsaan. Tadi kan saya bilang, kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Mapes, ya, ada perekonomian, ya, ada beberapa menteri. Ada Bank Indonesia tadi, ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Nah ini progres-progresnya yang ada tuh, lihat. Kemudian juga karena di sini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix, ya, kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Berarti tadi hubungan antara pemindahan IKN dengan negara dan konstitusi itu, bahwa pemindahan IKN ini pastinya perlu memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum yang berlaku di Indonesia, ya kan Pak? Kemudian dari sana kita bisa tetap bisa menjaga stabilitas pemerintahan serta keamanan nasional negara kita. Nah, terus dalam pemindahan IKN ini juga tadi harus dilakukan secara transparan melalui proses yang demokratis, begitu Pak. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian dari keputusan pemindahan IKN ini juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif, dan juga harus dapat kita pertanggungjawabkan untuk kedepannya bagaimana.
berdasarkan sebuah penelitian ya, Iya. ada buktinya gitu, Iya. penelitian itu. Jadi pemindahan IKN ini juga tadi perlu memperhatikan hak-hak warga negara yang di ibu kota sebelumnya sama di ibu kota yang baru. Kan di sana juga ada hak tanah, hak tempat tinggal, dan hak-hak masyarakat adat yang ada di sana juga harus tetap diperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungannya. Jadi secara keseluruhan berarti pemindahan IKN ini dapat berdampak di berbagai aspek kehidupan ya Pak. Ada dampak positif dan negatifnya tentunya. Dan kita juga perlu tetap hati-hati dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusional negara Indonesia. Iya, faktor bisnis juga. Nah, itu pinter kamu ngomongnya, hebat kayak politikus ya. Mungkin saya lebih baik abstain kali ya, karena ini sebuah perjuangan. Tapi kalau mau dibilang dari sudut proknya, mungkin butuh alasan yang banyak dan masuk akal hasil sebuah penelitian. Nggak bisa begitu aja ditanya gitu. Tetapi intinya kita lihat pengalaman negara-negara lain. Tentunya itu juga perlu diperhatikan oleh Indonesia. Berapa tahun kita mau melakukan kegiatan itu langsung di sana. Jadi perlu penelitian yang cukup besar terhadap itu. Tapi saya yakin pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama. Dia membuat semacam pertanyaan-pertanyaan variabel dampak dari pemindahan ibu kota. Ini bukan hanya sekedar biasa saja. Misalkan lingkungannya di sana kayak apa akibatnya dengan adanya perpindahan ibu kota. Misalkan kondisi pertanahannya, kondisi penduduknya, apakah penduduknya sudah siap untuk menerima kenyataan perubahan menjadi sebuah ibu kota negara. Jadi semuanya harus dipelajari, adat istiadatnya gitu. Memang itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi melihat dampak positifnya sebuah ibu kota di tempat itu menjadi mungkin memajukan daerah itu juga. Yang perlu diingat di mana ya salah satu ibu kota negara yang pindah mengakibatkan warga di sana menjadi tertinggal oleh warga pendatang, ya kan? Karena orang yang datang lebih pinter-pinter, warga yang di sana tertinggal sehingga merasa dikecilkan gitu. Itu juga menjadi objek pemikiran. Terus apa lagi? Tentunya infrastruktur dan segalanya perlu ada penyiapan dengan biaya yang tidak kecil. Terus yang tadi yang masalah positifnya, memang mungkin aktivitas penyelesaian negara oleh para pegawainya menjadi tidak terlalu letih ketika mereka mau melakukan koordinasi karena orang-orangnya ada di satu tempat. Jakartanya sendiri jangan dirusak oleh kepindahan itu mengakibatkan gedung-gedung yang sudah ada di sini menjadi terbengkalai. Itu juga harus dipikirin enggak? Gedung-gedung bagus, misalkan sekolahnya BPS misalkan, nanti pegawainya pindah ke sana. Nah, gedung ini jangan sampai menjadi kosong melompong begitu saja gitu. Jadi Jakarta harus tetap menjadi kota bisnis gitu. Kayak layaknya di Australia itu yang perlu dijadikan contoh. Memang negara-negara lain yang pindah ibu kota dulu, New York, Washington, udah terlalu banyak di New York, Washington jadi ibu kota, tapi dia kelihatannya kan sudah lebih lama prosesnya. Jadi hidupnya si kota tersebut ternyata butuh waktu yang tidak singkat. Tapi kalau kita mau berubah, sepanjang itu positif dan semua mendukung, ya insya Allah bisa. Perkenalkan, saya Berniko Suryawibawa, mahasiswa tingkat 1 Politeknik Statistika STIS. Jadi seperti yang kita tahu, kalau keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tentunya melalui beberapa pertimbangan yang harus matang gitu, sehingga meminimalisir kerugian atau dampak-dampak negatif, baik itu terhadap masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Nah, untuk pemindahan ibu kota negara ini sendiri kan kita tahu bahwa sudah ada undang-undang baru yang sudah disahkan juga mengenai hal-hal yang mengatur pemindahan ibu kota negara ini. Jadi selain aspek hukum dan konstitusional ini kan juga ada aspek-aspek lainnya. Nah, dalam aspek hukum dan konstitusional ini meliputi kewenangan pemerintah, kemudian perlindungan hak masyarakat, kepentingan lingkungan, ya lingkungan sekitar nantinya gitu. Kemudian penegakan hukum dan proses demokratis juga. Jadi tentunya hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dengan sangat matang. Yang mana poin-poin tersebut, entah itu mulai dari
kewenangan pemerintah, sebisa mungkin tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam perlindungan hak masyarakat, pemindahan ibu kota negara ini menjamin hak-hak masyarakat itu tetap terlindungi. Kemudian dari segi kepentingan lingkungan, kita juga tahu bahwa ibu kota negara yang baru itu nantinya di Kalimantan itu masih banyak hutan. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan juga harus sangat matang sehingga tidak merugikan lingkungan sekitar. Entah itu dari pembangunan infrastruktur baru, pasti akan ada pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung, dan lain-lain juga. Kemudian mengenai penegakan hukum juga, bahwa pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jadi dari segi aspek hukum dan konstitusional ini, mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu sebagian besar memang tidak melanggar, tetapi tetap saja ada pro dan kontra di dalamnya. Nah, kan kita tahu kalau dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu negara kita itu berdasarkan oleh hukum. Jadi kegiatan pemindahan ibu kota negara ini harus memastikan bahwa langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Nah, kita juga berasaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila. Jadinya pemindahan ibu kota kali ini memang tidak menyalahi konstitusi yang berlaku. Untuk ibu kota negara ini memang sudah ada undang-undang yang disahkan. Jadi sudah memenuhi persyaratan yang berlaku gitu melalui proses pembentukan dan pengesahan yang sesuai. Dalam hal ini juga pemerintah telah melakukan kajian yang cukup dan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama badan legislatif juga harus mempertimbangkan aspek-aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dikatakan juga pemindahan ibu kota ini memang tidak menyalahi konstitusi yang berlaku karena memang sudah mengikuti prosedur yang ada. Penyelesaian masalah di ibu kota Jakarta dengan IKN tentu ada beberapa hal yang dapat diselesaikan, dan mungkin ada juga masalah baru yang kita hadapi nantinya karena kan ini lokasi baru seperti itu. Nah, bisa saja jika dalam pandangan transportasi ketika di ibu kota Jakarta sudah sangat padat seperti itu dan dipindah ke IKN dengan luas wilayahnya seperti itu, dengan jalur-jalur transportasi yang dibangun secara baru dan tentu planningnya lebih matang, maka itu bisa jadi penyelesaian dalam transportasi seperti kemacetan, lalu overdimension overloading, lalu juga fasilitas umum, lalu simpul-simpul moda transportasi umum. Nah, itu tentu bisa menjadi pemecahan masalah dan dari situ bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut saya pribadi, pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan itu tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan di ibu kota Jakarta. Mengapa demikian? Sebelumnya, hal-hal mengenai permasalahan di ibu kota Jakarta ini, diantaranya yang saya ketahui adalah tentang banjir dan juga penurunan tanah atau naiknya permukaan air laut begitu. Permasalahan yang demikian ini menurut saya tidak serta-merta dapat terselesaikan apabila ibu kota negara pindah ke Pulau Kalimantan. Mengapa? Karena permasalahan ini menurut saya bukan karena Jakarta sebagai ibu kota negara. Maksudnya begini, permasalahan banjir, permasalahan seperti naiknya permukaan air laut itu bukan disebabkan karena Jakarta sebagai ibu kota negara, tapi ada penyebab lain. Mungkin ada yang mengatakan bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan dengan pemindahan ibu kota, sehingga masyarakat mungkin akan menyebar atau pindah ke Pulau Kalimantan. Permasalahan di ibu kota Jakarta ini kan cukup banyak, tidak mengenai macet saja, tidak mengenai kepadatan penduduk saja, tapi memang sangat kompleks kalau kita berbicara mengenai masalah yang ada di ibu kota. Nah, masyarakat ini memiliki banyak sekali masalah yang tinggal di ibu kota, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, masalah ekonomi ini dampaknya apa sih kepada ibu kota ini? Apakah sangat merugikan sehingga ibu kota negara harus dipindahkan segera? Nah, kita tahu kalau masalah ekonomi ini dapat menyebabkan banyak sekali hal, mulai dari banyaknya lingkungan kumuh, kemudian banyak masyarakat usia produktif yang tidak mendapatkan pekerjaan, banyak juga yang putus sekolah, pengangguran, meningkatkan angka kriminal. Jadi selain itu juga saya rasa karena kan nantinya yang dipindahkan ke ibu kota negara itu tidak semua masyarakat Jakarta, tetapi hanya orang-orang tertentu dalam tanda kutip. Kita melihat bahwa kepadatan yang ada di Jakarta ini
walaupun nantinya ibu kota dipindahkan, itu tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah kepadatan penduduk itu sendiri. Kita lihat bahwa rumah-rumah di Jakarta itu jaraknya banyak yang masih sangat berdekatan, yang menyebabkan banyak permukiman kumuh, banyak juga kesenjangan sosial yang ekstrim. Jadi saya rasa memang pemindahan ibu kota negara ini tidak bisa secara mutlak menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin memang bisa mengurangi kepadatan seperti lalu lintas. Kemudian apabila Jakarta difokuskan menjadi pusat perekonomian, bisa juga muncul inovasi-inovasi atau alternatif-alternatif untuk membangun Jakarta sebagai pusat perekonomian yang lebih matang, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pembangunan juga. Nah, untuk permasalahan yang lainnya, kita tahu bahwa sempat ada berita bahwa isu Jakarta akan tenggelam tahun sekian. Maka dari itu, ibu kota negara baiknya dipindah ke tempat yang lebih aman. Jika itu merupakan salah satu permasalahan, maka pemindahan ibu kota negara ini dapat menjadi solusi, karena kan pemerintahan harus terus berjalan apapun yang terjadi. Jadi dapat menjadi salah satu alternatif atau pemecahan masalah. Saat ini saya seorang mahasiswa aktif semester 4. Apa peran saya terhadap pemindahan ibu kota negara ini? Sebagai seorang mahasiswa, tentu saja saya harus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya sehingga saya bisa berkontribusi dalam menaikkan mungkin indeks pembangunan manusia di Pulau Kalimantan ini. Saya juga mahasiswa di pendidikan matematika. Mungkin insya Allah saya akan menjadi tenaga pendidik atau jadi guru, tenaga pengajar. Peran saya dalam hal ini adalah membantu dalam mencerdaskan anak bangsa di Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara ini insya Allah akan menjadi sebuah langkah dalam memajukan Indonesia, sehingga perlu meningkatkan iptek dan imtak pada generasi yang akan datang. Dan inilah peran guru sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Peran Kementerian Perhubungan pada IKN tentu menjadi hal yang sangat krusial, terutama pembentukan simpul-simpul transportasi, lalu planning arus lalu lintas, lalu pelayanan terhadap penjaminan moda transportasi, baik itu dari fasilitas kendaraan, lalu fasilitas jalan raya, lalu lintas yang efektif, lalu tentu memberantas kemacetan dalam jangka yang panjang. Itu menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Nah, peran saya nantinya tentu di bidang transportasi tersebut, mulai dari pemanfaatan transportasi fasilitas umum. Nah, di situ tentu menjadi hal yang harus diperhatikan baik-baik. Seperti itu. Sebagai insan transportasi juga dalam memberantas overdimension overload pada tahun ini ketika dipindah ke IKN itu harus diminimalisir. Nah, tentunya kita sebagai calon statistisi, kita harus berbicara dengan data yang faktual. Nantinya apabila kita mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tertentu, kita harus menggunakan data yang akurat, kita harus menggunakan data yang real, data yang nyata. Kita tidak bisa mengatakan beberapa hal hanya berdasarkan dengan asumsi atau opini pribadi, karena kita tahu bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diputuskan itu akan berdampak ke banyak aspek, banyak masyarakat seperti itu. Jadi kita harus memikirkan kebijakan apa yang sekiranya memang dibutuhkan, memang diperlukan, sehingga apa yang sudah diputuskan nantinya tidak hanya menguntungkan satu dua pihak, tetapi bisa dirasakan dampaknya oleh banyak orang. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, negara pada hakikatnya adalah organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan yang sah terhadap semua golongan anggota dan menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri atas wilayah-wilayah atau provinsi hanya memiliki satu pemerintahan yang berdaulat, yaitu pemerintahan pusat, dan hanya memiliki satu undang-undang dasar. Sayangnya, manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan dalam suatu negara. Nah, disinilah pentingnya konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Dengan konstitusi, mampu menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru saja kami mengadakan rapat internal yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dengan topik mengenai progres pembangunan hunian untuk ASN dan juga Polri dan TNI di Ibu Kota Nusantara. Dan juga dilaporkan mengenai perkembangan terkini atas semua hal targeting di dalam pembangunan fisik di IKN yang hari ini sudah cukup maju. Selain itu, melalui Undang-Undang Dasar, suatu negara akan dapat diketahui tentang keberadaannya, bentuk kedaulatannya, maupun sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.